Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasuh gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Maria Magdalena Tiri, SPH. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Yesus
Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, terimalah volku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Kitab Keluaran pasal 21 ayat yang pertama. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari jemaat, kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Kasihanilah.
Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Barulah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi aklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa
Yesus, pujilah juru selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang kelima, mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat kekasih, mari kita berdoa mohon Roh Kudus untuk membimbing kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, Inilah peraturan-peraturan yang harus kubawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka.
dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberi kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca dari Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang kelima, yaitu tentang hak budak Ibrani. Dan tema renungan kita pada hari ini yaitu kerjakan yang kita mampu. Dari ayat yang ke-1. Inilah peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Saudara-saudari yang berbahagia, dalam komunitas umat Israel ada sebuah kesadaran bahwa kaum budak adalah juga manusia yang harus diperlakukan dengan manusiawi. Kesadaran ini didasari oleh pengalaman masa lalu sebagai umat yang pernah diperbudak dengan kejam di tanah Mesir. Kumpulan peraturan tentang perbudakan ini menjadi sebuah jaminan bagi para budak Ibrani untuk merasakan kemerdekaan. Sebagai seorang pribadi atau manusia yang di dalam perikop bacaan ini terlihat dalam kebebasan untuk menikmati kehidupan sebagai orang merdeka. Setelah jangka waktu tertentu dan kebebasan untuk memilih, secara prinsip orang Israel tidak boleh memperbudak kaum sebangsanya lebih dari 6 tahun. Dalam peraturan tentang budak Ibrani, tanpa memperhitungkan apakah hutangnya kecil atau besar, seorang budak akan bekerja selama 6 tahun, dan setelah itu dia dibebaskan sebagai orang merdeka tanpa membayar tebusan apapun.
Ini berarti bukan hanya dia mendapat kebebasan dari status sebagai budak dan menjadi orang merdeka, tetapi dia juga tidak perlu membayar apapun sebagai ganti kebebasannya itu. Dan untuk menjamin hak budak Ibrani itu juga maka diatur beberapa hal secara rinci. Ayat pertama, peraturan-peraturan merujuk kepada keputusan-keputusan yang sudah diberikan mengenai persoalan-persoalan yang cukup biasa dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan-keputusan ini dikumpulkan untuk membimbing masyarakat jika situasi yang serupa kembali terjadi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan yang paling pahit di kehidupan umatnya, Allah telah berkarya untuk memberikan kelegaan dalam hidup umatnya, bukan hanya dalam keadaan yang membawa sukacita. Allah bekerja atau Allah berkarya, tetapi juga dalam situasi yang paling sulit pun Tuhan hadir dan berkarya. Pemberian peraturan tentang hak budak Ibrani memperlihatkan kepada kita dua hal yang penting. Di mata Allah, laki-laki atau perempuan, budak atau orang merdeka, kaya atau miskin, semua sama. Sama-sama ciptaannya yang dikasihinya. Kita sebagai umatnya juga harus menghargai sesama, siapapun dia. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, kebebasan menentukan langkah yang akan diambil dalam hidup seseorang adalah salah satu wujud pemenuhan hak asasi seseorang. Menghargai dan memberikan dorongan semangat untuk menjalani pilihan hidup bagi seseorang adalah salah satu wujud dari sikap mengasihi sesama. Tuhan memaklumi keadaan kita. Tuhan sabar membimbing kita sebagai pengikutnya. Kita perlu meniru dengan menerima kekurangan sesama dan terus membimbing ke arah yang lebih baik. Tuhan telah menerima kita dengan segala kekurangan dan kelemahan. Kita pun harus terus berusaha mengerjakan apa yang mampu dikerjakan, apa yang menjadi bagian kita, karena Tuhan telah mengerjakan yang baik dalam hidup ini. Tuhan berkarya menjadi teladan dan menolong kita semua. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku.
semua orang percaya di segala waktu dan tempat kami jemput jemaat bangkit berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut bibir kita masing-masing. Kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami berdoa untuk persekutuan orang-orang percaya, yaitu Gereja Yesus Kristus, di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Berkatilah para pemimpin gereja Tuhan dari majelis sinode dan sampai di jemaat-jemaat, bahkan sebagai MPH PGI atau Majelis Pekerja Harian PGI. Tuhan memberkati semua gereja-gereja Tuhan sehingga senantiasa terarah dalam tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa, ya Tuhan, Tuhan memberkati seluruh keluarga jemaat GPIB dimanapun berada, dan semua orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, agar semua takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyertai seluruh kehidupan, pendidikan, pekerjaan, dan seluruh rencana, harapan, cita-cita masa depan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, bahkan umat-Mu di Indonesia ini. Kami berdoa, ya Tuhan, dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, masih di bulan Agustus ini, dalam setiap perayaannya, di tiap-tiap RT, RW, dan sampai ke tingkat yang tertinggi, ya Tuhan, kami boleh menghayati akan karya Tuhan yang mempersatukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita memuliakan nama Tuhan, khususnya di lingkungan RT 7. Di tempat ini sebentar akan merayakan syukuran bersama warganya. Berkatilah Ketua RT, ya Tuhan, Bapak Martinus Nanulaita, senantiasa dengan hikmat surgawi, dengan kekuatan dan kesehatan, Dia boleh mengarahkan dan memelihara kami. Demikian juga seluruh masyarakat, sungguh-sungguh kami boleh saling mengasihi dan saling mengerti, saling menopang, saling menguatkan satu sama lain. Tuhan hadir di tengah syukur dan sukacita HUT RI di lingkungan RT. Bapa di surga, seluruh keberadaan, baik suka maupun duka, dengan segala pergumulan, kami berdoa Tuhan menjamah dan memulihkan bagi yang sakit,
sehingga sembuh. Demikian juga yang bersyukur karena berulang tahun, semua boleh bersuka cita dan selalu Tuhan memimpin dan menyertai setiap langkah hidupnya. Ya Bapa, terima kasih untuk penata layanan segenap presbiter majelis jemaat dan pengurus Pelkat dan semua warga jemaat GPIB Cawang Baru sektor 1, 2, dan 3. Tuhan memberkati setiap nama yang Tuhan sudah pilih, Tuhan utus dengan Roh Kudus, sehingga semua bekerja sama dan bergandengan tangan dalam setiap aktivitas, khususnya di lingkungan gereja Cawang Baru. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Dengar dan sempurnakanlah yang tidak sempurna ini. Kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu Bapak, kita mendengarkan kesaksian puji-pujian dari vokal grup Persekutuan Kaum Bapak GPIB Cawang Baru. Kami persilakan. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang.
Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Efesus 5 ayat 20 yang mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah takabur dalam susah pun senang dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Warta Jemaat. Kami mohon perhatian untuk Bapak Ibu untuk Warta Jemaat GPB Cawang Baru. 1. Ibadah keluarga hari Rabu 26 Agustus tahun 2020 dilaksanakan melalui WA Grup Cawang Baru mulai pukul 19.00 WIB. Kedua, ibadah hari Minggu 30 Agustus tahun 2020 Minggu ke-13 sesudah Pentakosta melalui YouTube GPB Cawang Baru mulai pukul 07.00 WIB. 3. IHMPA 30 Agustus tahun 2020 melalui YouTube Pelayanan Anak Cawang Baru pukul 08.00 WIB. 4. IHMPT 30 Agustus tahun 2020 secara mandiri melalui WA Grup PT Cawang Baru mulai pukul 09.00 WIB. Kelima, ucapan terima kasih. 1. Kami ucapan terima kasih untuk pelayan firman Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Kedua, untuk presbiter yang bertugas. Ketiga, pemandu lagu Nona Rachel Lengkong. Keempat, organis Nona Valerie Lengkong. Kelima,
Kesaksian ujian vokal grup Pelkat PKB GPB Cawang Baru. Keenam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari simpatisan GPB Cawang Baru yang telah memberikan kolekte ibadah hari Minggu, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, sumbangan P2GP. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Informasi keuangan dapat dilihat melalui WA Group Cawang Baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Jemaat, marilah berdiri. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.